على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an ibni Umar wa an ibni Umar lan saking Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhuma saking karone Sayyidina Abdullah lan Sayyidina Umar. Qala dawu sapa Ibnu Umar qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawu la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala'ah. La yanzuru ora bakal ningali garis miring dengan pandangan kasih sayang. Ora bakal ningali kelawan rahmat. Tegese ora bakal maringi kawelasan. Tegese Gusti Allah ora paring kawelasan ilaman maring wong jarra kang narik sapa si man narik nglembrehaken thaubahu ing pakaiane man oleh narik oleh nglembrehaken kelambi khuyala ahale napa niku sombong gumedhe khuyala akrono arai sombong muttafaqun alaih utawi iki ku hadis muttafaq alaih. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala'ah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memandang seseorang dengan pandangan rahmat. Artinya Allah tidak memperdulikan orang tersebut. Siapa dia? Man jarra thawbahu khuyala'. Allah tidak akan memandang ilaman kepada orang jarra yang menarik pakaiannya, bajunya, baik celana atau sarung yang ia pakai khuyala'a karena sombong. Ini hadis adalah dalil napa? Larangan memanjangkan pakaian melebihi daripada mata kaki. Tapi ada pembahasan dari para ulama napa semaraaki jadilan haramah pakai orang laki sing lebih dari bebene remereh atau mata kaki. Saya kemaksud yang kipene jarra thawbahu al-maddu memanjangkan pakaiannya khuyala karena kesombongan al-batar wa takabbur karena aban kelak merasa orang raja sing kelambina pengelembre. Nah dari hadis ini muncul beberapa jawaban atau pandangan daripada para ulama mengenai tentang hadis nikah. Adapun orang memakai pakaian aroba sarung atau celana bagi orang laki yang memanjangkan pakaiannya tetapi bukan karena khuyala, benih karena bong sombongan. Engki hanya memakai sekedar lanceng bayi dari bebene mata kaki sehingga menutup daripada mata kaki ini kan apa jangan maturun remerean ya remerean aneka menurut pendapat Imam Nawawi wa qala innahu sesungguhnya orang yang berpakaian kemudian pakaiannya melebihi daripada mata kaki innahu makruhun makruh pendapat Imam Nawawi. Pendapat Imam Qadhi'iyat pada mon pacet tada tujuan khuyala li ghairil khuyala inna jarrahu menurut pendapat Ibnu Abdul Bar atau Imam Ibnu Arabi inna jarrahu in jarrahu li ghairil khuyala madhmum
pendapat Imam Ibnul Arabi dan pendapat Imam Ibnu Abdul Bar bahwa menarik pakaian bukan karena kesombongan madhmum, tercela. Candring matura can bahasa kulit sampean coba madhmum, coba menarik pakaian karena kesombongan. Pendapat menarik pakaian karena kesombongan tak sampai haram tapi madhmum, tercela, coba. Pendapat Imam Nawawi ban wahada wa nasus Syafi'i ban pendapat Imam Syafi'i nahu makruh hukumah ngangkui pakaian baik nek sarung atau celana melebihi dari remerian atau mata kaki. Nah, apapun cara melakukan seseorang tersebut, kalau memang tujuannya karena kesombongan, apapun bentuk, tabe yatta seremerian pakai nah keng cuma ngangkui karena kesombongan, apa antaranya? Apa sabe ya ada matalan atau teh buang regana malet etemu cek 2,5 juta. Apa tujuan mata ibu? Mata malet tahu cek anyar cek bau cenan dari selarang. Pakai naneka tak melebihi dari mata kaki, cuma dengan sengaja. Mun tak dia tak masalah. Sabe tengah, sabe yade, sabe bebe, sabe budit, siapa tak masalah. Tetapi mun tocuna khuyala karena kesombongan, ini Allah Ta'ala tak bakal ngabes ke orang nikah. Benih mensyukuri atas nikmat saya beri kelampi, abang bisa berpakaian dengan rapi, tapi justru pakaian nikah kebebong sombongan. Nikah kulit kita bahas tentang pakaian orang laki, durung pakaian orang bini. Deki orang bini lebih sarap boleh nikah. Karena orang bini kan pun napa menurusan pakaian jatahnya. Dulu tak nemu potongan, dulu bingung sih nyaya. Nah, wa amma ma huwa duna dzalik fa innahu la haraj ala ma fa'iluhu ilal ka'bain. Adapun orang yang melakukannya, yakni jarra thawbahu, melakukan hal tersebut, ini sebagian para ulama mentakwil hadis nikah mun pacet zahir hadis mutlakonan haram, mun pacet mengelembriaki karena kesombongan. Tapi ketika ada unsur khuyala, ada unsur takabbur, wa amma ma huwa duna dzalik fa innahu la haraj ala fa'ilihi lal ka'bain, tak masalah sampai lurus mata kaki, bahkan kalau bila perlu menutup daripada mata kaki, cuma tak ada tujuan yang kipeneka al khuyala, tak masalah. Mun pancet wa madunal ka'bain fa huwa haram in kana lil khuyala'ah. Kalau yang dimaksud dengan melakukan hal seperti itu tujuannya adalah al khuyala, karena kesombongan. Wa in kana li ghairiha, adapun orang yang melakukan namanya isbal, bahasan orang makin isbal pengelembre kalampina li ghairiha, bukan karena khuyala. Faqala an-Nawawi wa ghairuhu, termasuk Imam Syafi'i, termasuk Imam Ibnul Arabi, innahu makruh, hukum makruh. Nah, kalau makruh berarti fahuwa ghairu dakhil fil wa'id, berarti tidak termasuk orang yang nerema ancaman. Apa ancaman? Allah Subhanahu wa taala tak bakal memandang de orang siapa kian terus pakeun parajo penggelembre tocurna karena sombong. Allah Ta'ala tak bakal ngabes, tak bakal ningali kalaban penuh kasih sayang. Nah, sebagian para ulama ada pakaian yang dia pakai tidak ada unsur tujuan apa-apa, cuma pakaiannya kepacetlah lebih dari ukuran. Pakaian saya yang kui lebih dari ukuran. Wa in kana thawbu zaidan ala qadri labisihi, jika seandainya pakaian tersebut lebih ala qadri, atas kira-kira labisihi yang ia pakai, lengan juga tak oleh melebihi daripada gerigi, lebih terus dak bebenah lebih sampai tak ketelak sokona lebih
ala qadri labisi fa huwa mamnu' aneka juga elarang ara pemelarang min jihatil israf karena termasuk berlebih-lebihan. Karena apa sampean? Karena L ya L. Terus ngaku SL masalah. Harganya juga lebih dari harga CL atau ukurnya sampean. Kain juga lebih banyak, akhirnya berlebih-lebihan dalam pakaian nikah hukum tak oleh israfnya mana masih ngakan mun sampean kekenyangan tak oleh masih lakakan netibi israfnya mana musrif orang saya berlebih-lebihan ngenom ngakan berlebih-lebihan sampai tapek pakaian di sini ke israf pakaian kelak lebih dari ukurna berarti ini kenapa? Pertama haram mah orang saya berlebih-lebihan dalam pakaian sampai melebihi batas saya tentu mata kaki neka karena israf min jihatil israf karena dari arah dari segi berlebih-lebihan. Nah, maka muharramun di ajlihi maka ihramaki sebab berlebih-lebihan. Mun lebih-lebihan je sedekah dia lah lebih. Omong ngetok lebih. Bentana lebih, pesena tak lebih sekali. Pas-pasan mun sedekah. Nomor 2, anapa orang lebih pakaian orang laki mata oleh wali ajli tasyabbuh bin nisa karena orang laki tak oleh berpakaian enggak pakaian orang bini berarti orang bini cara berpakaian sebeli ke orang laki mon orang laki tak oleh lebih orang bini harus lebih orang laki tak oleh di bawah mata kaki tak oleh di bawah remerian lurus bi neka napanya mana bi mata kaki maka orang bini wajib hukumah sebaliknya mon orang laki haram mon orang laki berarti wajib jadi pengelembre ini kewajib hukum orang bini ini tak niat sombong enten pacet pun tak mungkin bertentangan karena mon agama neka mewajibkan karena berdasar napa perintah dari Gusti Allah bahwa orang bini wajib nutupin aurat karena aurat nikah wajib hukumnya itu tutup maka menutup aurat hukumnya wajib orang laki tak oleh berlebih-lebihan karena israf berlebih-lebihan. Nomor 2 tasyabbuh bi orang bini nyerupain bi kelampin orang bini. Terus alasan ketiga anapa orang laki mata oleh lebih ngelembre karena orang bini pakai dan gimana sholat lain. Sementara kulit sampean ngangkui sarong ya saya apa aja ngiri ya Jumatan ya ria apa aja ngiri ya. Orang bini deki pesocek na lain. Pakai mukena, pakai ikat. Banyak nasalenan namun orang bini punan. Nah, napa kewajiban saya tutup dalam ngelakuin salat penikah. Nomor 3 alasan orang laki tak oleh lebih dari nikah wali ajli annahu la ya'manu an tata'allaqa bihil najasah. Karena sampean tak bisa menghindar daripada najis deki mulai kena yang najis sarung sampean ke bayi sholat sampean berpakaian walaupun pakaian tibi tapi beda najis tak oleh harus sesuci. Maka dengan 3 alasan nikah pendapat sebagian ulama li ajlil israf karena berlebih-lebihan dalam pakaian nikah haram berlebih-lebihan dalam menggunakan pakaian aneka hukum haram. Nomor 2 wali ajli tasyabbuh haram orang laki ngangkui kelampi sing ngelembre sarong ngelembre nikah tasyabbuh de orang bini pacet kutuna mun tak ngangkui sarung tangan ya kutu penyelem kerikin karena orang laki bisa syahwat masih ke keriki keriki dengan durin natarnya durin salak mun durin tarnya sakit ni gini berarti keriki ini enggak kerikin durin salak dolom berarti aja pikirnya dalam ki orang laki padahal ngetelak kerikin to maknak bun makan mon reng bini ngangkui sarung tangan ni kenyamanan jawanti sarung tangan mon enten tak ngangkui sarung tangan erep cek sampai ia tasa pergelangan di babona pergelangan saya kira tak ketela krikin sehingga jadi simpen seneka ya jadi tasyabbuh bi orang bini tak oleh orang laki lah neka saking begitu agama neka aja ge tentang pakaian pun karena sekalipun orang bini nikah berpakaian nutup aurat secara pandangan mata cuma kita tetap memancing syahwat orang laki contoh pakaian
lekuk-lekuk tubuh ni katela. Dede manon katela. Ya. Betes cakal ni katela. Bi betes pun orang ni ka andi penemuan BTB. Orang laki sampai masih ketela betes tak masalah. Wala betes nga betes ria nga pampang re betes. Orang bini ni ketela betes tok ceklung dinande apa nyaman jangan bini. Candeng laki apa bahasanya? Betes cakalan jan, dolem ceklung. Neng remere ni deh. Rapat sebarang. Pekennya lain. Orang laki bebas. Masalah kita lah betes sama saya pun kita lah tongkan tak masalah. Tapi orang bini ni kan pun beda nilai tersendiri bagi orang bini. Makanya sorong ngakui kaos kaki. Mau nonton penglembre. Cek sampai orang bini gila ngetelak sebagian kecil dari aurat karena nikah menimbulkan atau menarik orang lain orang laki untuk terotawah, yakni menimbulkan fitnah. Pakai orang bini. Aneh kayak kocak. Kasiatin ariyatin berpakaian tapi hukumnya seperti telanjang. Berpakaian tapi hukumnya seperti telanjang. Maka orang bini di luar ke Arab-Araban, di rumah ke barat-baratan. Iya, mau berluar cek katonaki seksi nih kan. Cukup selake saya menikmati. Paceng neng Facebook, paceng neng Instagram, paceng bereneng story HP sebini. Apa maksudnya? Seneng binen sampean mun ya lemoreng. Bangga sampean binen mun poci oreng. Ratina. Pas sifat kata-kata pas paku aras sana. Terima banten sampean. Mun tak terima cek paceng. Cukup sampean nikmatin orang bini aja. Mun beri luar ke Arab-Araban, beri dalam ke barat-baratan, pebarat di dalam dia. Tahu baratan sampean. Pebarat pokok bijak pecekak seguni. Masih kemancing ni cek sahabat boleh kalau bini kemancing ni cek sampai beda. Dari koncok sampai koncok, abas je lah ke TV. Mek sandai ya taya, mek sandai ya beda ya. Cek sampai orang lain saya menikmatin keindahan tubuh orang bini. Menikmatin karena mata ni juga bisa menikmati. Bisa menikmati dengan pandangan. Maka orang bini harus tertutup betul-betul rapi sehingga tak menimbulkan atau menarik perhatian. Sehingga Habib Umar bin Hafid beliau pernah ada seorang perempuan yang memajang foto di Facebook tiap-tiap santri sebelah mana. Kuliah cuma mendepak ke sampean. Perkara sampean tetap menampilkan sebagian anggota badan ning media sosial terserah. Sampean mate keng kecuben tak te mate karena lek bagi wisan. Ya share. Seluruh dunia menikmati keindahan wajahna. Bagikan boleh, bagikan orang mate tapi kecuben tak mate. Ane kayak kocak jariyah dosa sejariyah. Bener sodakotun jariyatun melolo. Tapi dosa jariyah pun beda. Orang yang mati tapi aurat terus elomper. Sekalipun pakai cadar, kata beliau. Apa? Mata netok orang laki bisa dengerin orang laki orang bini recek ratin cek coba dari mata. Subhanallah. Orang bini ini ke makhluk sangat istimewa. Luar biasa. Kan ketelak mata netok nih kan. Bahkan menabi ning tafsir Al-Quran cara berpakaian orang bini saya pakai niqab pakai hijab itu pun dengan mata satu benih mata dua mata satu dengan mata yang tertutup ngabes hanya sekelirepan tok ngabes sekelirepan ngabes benih dengan kedua mata tapi dengan satu mata kula hanya menyampaikan perkara cakanca santre pakun peleman Facebookan menampilkan ruang menampil terserah. Kaulah hanya sekedar tugas kaulah cuma menyampaikan. Cek bahwa saya bener nikah cek sampai menampilkan baik bini atau anak bini tampilkan yang media sosial sehingga orang lain menikmati daripada kecantikan. Ala kulli hal nikah penting untuk disampaikan. Nah, alasan saya ketiga anapa karena orang laki nikah mak tak oleh ngakui pakaian engak pakai nak orang bini saya sampai ngelebihi daripada batas mata kaki dan pergelangan tangan karena la ya'manu anta ta'allaqu bihin najasah karena orang laki gelek saya berpakaian sing lembre gelek tak bisa lepas daripada sesuatu saya najis. Nah, paham iki? Aneka di antara napa
alasan-alasan mun khuyala pun jelas punan tanpa ibantah bisa. Orang se berpakaian saya sampai melebihi mata kaki tapi tocuna khuyala karena kesombongan, tahu saya tafsir punan, tahu saya takwil. Sepakat para ulama hukum haram. Adapun orang yang berpakaian seperti halnya yang dilarang cuma tidak bertujuan khuyala, tak bertujuan kesombongan, cuma pakaian biasa, makruh. Bode singaranan tetap madmum, tercela muka agama. Mula madmum coba tetap hukum beda haram, mula beda larangan dari agama. Apa saya larang? Berlebih-lebihan di dalam pakaian, tak boleh. Israf, haram. Ya, tasyabbuh bi orang bini, tak boleh hukumah, haram. Tak bisa menjaga daripada najis, juga hukumah haram. Berarti ada celah bagi orang laki menggunakan pakaian lebih daripada batas yang telah ditentukan. Sekalipun tak niat sombongan. Nah, cuma mon pacet letak bisa hindari. Nah, karena napa letak biasa seumpama ya makruh berarti. Beda si madmum tercela, hanya tercela bentak. Tercela artinya tercela tak termasuk dari golongan orang-orang yang iancam dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, panjang lebar nih kemudian bahas dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada bu iyyaka wa isbalil izar fa innaha minal makhilah wa innallaha la yuhibbul makhilah. Hindarilah kalian memakai pakaian isbal. Isbal nikah lebih dari mata kaki. Fa innaha minal makhilah, karena sesungguhnya berpakaian seperti itu minal makhilah, sebagian daripada kesombongan. Bilon zaman jahiliyah orang-orang soki ini kepake na lain. Neka lebih rajo. Napa nyamanan lengan kelampi ini lebih rajo, lebih lebar, lebih lancung. Sa pakai nah jubah saya pakai bi orang-orang soki lamba di zaman jahiliyah. Ane kok sampai eseret. Enggak mantan bini kasa. Menunjukkan cek bahwa orang raja. Datang Islam pakaian pun jaga. Wa innallaha la yuhibbul makhila, karena Gusti Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukai yang kita neka makhilah, ngakui pakaian karena kesombongan. Nah, dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat dari Abi Dzarrin dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tsalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim." Ada 3 golongan yang kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang kepadanya dan tidak akan berbicara kepadanya. Te panteng, te yabes, te tengale kelaben abesen sepenuh kasih sayang. Karena mon orang oleh pandangan sayang nega pun beda. Sampai adik moso contoh. Sampai adik moso, musuh bebuyutan mulai kene. Akeket bi sambian, duel 1 lawan 1. Temu lah kemasi bengalongku. Kare mate netok, kare ngelgeledok, kare nyoco netok. Sambian memandang musuh ini kan di rasane ser sekuni bae. Burung saya mate. Karena sambian andi rasane ser. Mon moso ka moso kening nisr sekuni be burung sematen. Terus dari rumah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tu sesebenyak nganeka oleh rahmat situng cukup. Amal sebenarnya tolak di Gusti Allah terima karena rahmat Gusti Allah terima. Mon sangkun tak pantas amal ku sampeyan terima. Sekalipun ratusan puluhan tahun, ratusan bahkan ribuan tahun beribadah, mon Gusti Allah tak seneng ya remah. Allah taala tak seneng kok. Berarti Allah Ta'ala poron kesokan nerima amal kul bisa sampean sepenuh kekurangan nikah ane kebentuk rahmat dari Gusti Allah, kebelasan dari Gusti Allah. Kira-kira saya pantas saya terima bajang saya kamu dari bajang kuli sampean tore. Kira-kira amal kuli sampean saya cocok bi syarat-syarat saya keterima saya kamu. Ikhlas letak ikhlas, khusyuk letak khusyuk. Tadabbur tak tadabbur dalam bacaan Al-Quran, khusyuk letak dalam khusyuk dalam salat, khudu letak khudu dalam zikir. Tak bisa matakok dekat Allah Subhanahu wa taala. Kemas saya terima. Mun pacet kulit sampean ngandel lagi dekat amal. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kasih sayangnya, dengan penuh
kelembutannya ki gelem nerima amal kuli sampean sing gak nikah sepenuh kecampuran kelaban racun-racun riya, racun-racun ujub, racun-racun takabur ki terima. Mungkin dari seperempat ki terima, mungkin dari sekian persen ki terima. Karena beliau Allah Subhanahu wa taala. Telo orang nikah la yanzuru ilaihim wala la yukallimuhumullah. Allah taala tak bakal debu bagi ning dina kiamat. Wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim ben Allah taala tak bakal membersih ke orang nikah. Walahum adzabun alim ben orang telok golongan yang kebekal oleh siksaan yang sangat pedih daripada Allah Subhanahu wa taala. Faqara'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathan. Beli telok kali Kanjeng Nabi ngak nikah. Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Telok kali Kanjeng Nabi. Bener baca dua kali tapi baca telok kali Kanjeng Nabi. Berarti serius Kanjeng Nabi nikah debu tentang masalah nikah. Sampai telok kali. Thalatha miraron. Sampai telok kali. Sampai sahabat Abu Dzar nikah cereng saat nikah. Khabu wa khasiru, duh celaka, sungguh rugi, sungguh celaka. Manhum ya Rasulullah? Siapa gerangan mereka ya Rasulullah? Khabu khasiru, celaka, rugi. Sampai sahabat Abu Dzarrin pun ada bunga nikah. Manhum ya Rasulullah? Pertama, al-musbil, orang yang ngelembiraki pakaian. Al-musbil, orang yang ngelembiraki pakaian lil khuyala karena kesombongan atau sesama dengan memanjangkan pakaian dengan tujuan khuyala yang kita walaupun cara atau pak ya tas kemere cuma karena sombong. Napa? Mungkin cepah, mungkin gember, mungkin lambang. Biasa mun wadimor ya rep. Mun bihay sabak ya ada, biasa mun wadimor sabak ya tas. Napa nika tompal tah din sarong tompal ba ya ada takut eta mo cek sarong mode berhubung wah dak bebe telo huruf ruah hebat budi ya khuyala berarti pada berarti nikah. Nomor 2 wal mannanu al musbilu orang yang berpakaian dengan karena kesombongan ngelembere. Nomor 2 wal mannanu orang yang kit ngungkit taon lekit ngungkit pemberiannya. Aduk motor syukur le tolong kata dia sengak ban al-mannan ni kan seoleh kit ngungkit cuma Gusti Allah. Maka Allah taala di sifat al-mannan Abdul Mannan. Allah taala di sifat al-mannan. Allah taala kit ngungkit pak mate kuting kita be enle odi ning tang dunya sabri rezeki engko sabri nyabe engko sabri kehidupan di atas dunia rek engko. Mak bisa bende tak sokor kangko ya pantas men Gusti Allah kit ngukit sampean apa sih kitung kita nyobang segeme ibu je kitung kit 10 tahun mare sombong tak apa semen seperapat iki dungkit mon Gusti Allah kit ngukit pantas sengebei pantas mon lain Gusti Allah taala di sifat manan nika ya orang sakit ngukit Allah taala tak bakal ngabes ke orang nikah. Nomor 3 engki penika wal mani'iku sil'atahu bil halaf al kadzib, orang yang menjual dagangannya agar cepat laku ngangkui sumpah palsu, ngangkui asmana Gusti Allah yakni kelaban asompa kosam tapi tujuannya untuk supaya barang dagang negara panju billahi ta'ala dikolana waduh oleh seket billahi ki buru tabur seket lemak teh beki padahal kabit muka tuh guna ada yang nabar sekali ane termasuk gulan orang-orang sih tak bakal ngalen tining Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari pakaian pun bisa menimbulkan murka Gusti Allah teh. Nah khusus santre-santre sebekal mulia ya berpakaian seperti pakaian orang sefasikoh saya menunjukkan aurat kama sampean ngaji naon tahun mon bab aurat dia tak bisa mon bab aurat dia tak amanah bab aurat dia sampean tak mampu ajegeh dari apa sih wajib pakai Gusti Allah. Benar ulama sih mewajibkan benar bahthul masail hasil bahthul masail benar hasil rapat pleno Allah Subhanahu wa taala sini mewajibkan ya. Jadi berpakaian pun
silahkan ngakui orang laki tak larang sampai ngakui pakaian si bagus. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Debun Gusti Allah. Mun sampean nek entar ke masjid, angkui pakaian si bagus. Cek pakaian si coba menentar ke masjid. Pakaian si serba putih, pakaian si room, pakaian benih si larang. Benih pakaian si larang, benih pakaian si serba uah. La. Zinatakum yang paling bagus, benih paling larang belum tentu bagus. Karena larang tapi tak pantas kesampian, apa gunanya larang tapi tak pantas. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Mau entar ke masjid pakaian si bagus. Cek pakala abu-abu bagus. Entar ada nyongo ada dermulan dia bagus pakaian, rapi. Dia masjid aku cap miwon kau sah. Haji Nomoto coblos nomor sekian, tambah ganggu dah orang sekhusu. Mau toles ini budi je, kelampi ni celang toles na pote, opo ndelok tak culek moto je, napu, macam gereng. Mari kula Jumatan neng daerah timur neng kelampi ni bertolesan dengan nikah, opo ndelok tak culek moto je, opo. Kau celing nyolok ke mata, cek gaga orang ngerini gini. Oleh karena itu penting nikah untuk diperhatikan masalah pakaian khususnya kanca bine karena sambian nikah bungkos nikah bene sajen menampilkan body ya makin kan ke sana wah apa nyaman beda pakaian muslimah hijab tapi semakin ratin dengan menunjukkan kecantikan bene menutup aurat bene justru orang lain berkesan lebih dari berpakaian kelak berpose nikah. Ya walaupun nikah mun cara ngak nikah. Ya berarti sampean tetap memancing syahwat orang laki. Justru lebih tertarik kalau berpakaian sampean. Kengkaro kacik tertutup tak abengkang. Saungkun dia pada hukum dia abengkang. Napa kasiatin ariatin. Berpakaian tetapi hukumnya sama dengan telanjang. Kini kah? Abon berpakaian tapi memancing syahwat orang. Orang bini aja lendek tenger di orang. Ia dingaki pejalan orang bini ada lain. Kemis, Senin, Kemis. Amunnya Senin, Kemis pejalan. Bengkong amunnya. Singset dia. Ngecap kapi je tambah bahaya. Tambah ketelak kapi. Benih apa pakaian mau nikah? Ho, kau pada bengkang. Terus sampean sebagai orang laki bertanggung jawab kaku dengan urusan Gusti Allah. Kaulah sebagai orang saya pasrain santre kaulah pun menyampaikan ke sampean kaulah taoning setiap hari sampean ni jombon sampean kaulah taoning kaulah hanya menyampaikan kaulah tak mungkin ngurus tung situng anak-anak cek pakaian kari tak mungkin kaulah tak mungkin mampu tata tepeneka paling tidak kaulah kaku neng akhirat ampun beda alasan udzur dekat Gusti Allah arah pametai paenga anak-anak orang Islam arah pametai paenga acara-acara imtihanan tak paenga acara-acara pondok mon molian ya Rabb dan kau ampun menyampaikan namun dan kau tak mampu lebih dari kadin toh kau lemah di alasan kau dengan rasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah termukir detail masih manfaat makanya cek sampai berpakaian nggak nikah berpakaian se napa kelak pun penafsiran takwil dari hadis nikah mon pacet karena sombong apapun carana tetap haram tapi mon ngangkui isbal tapi tak karena nikah beda si makruh beda si madzmum beda singaran yang tetap tak oleh tetap haram anapa karena beda telok napa kala beda telok unsur kala karena israf berlebih-lebihan tasyabbuh menyerupai perempuan nomor telok kipaneka tak bisa menghindar daripada sesuatu si najis nah karena hukumnya ihtiraz anin najasah hukum wajib menjaga diri daripada sesuatu yang najis baik makanan mau kening najis tak kening kakan tak keneng kakan beri sadabu sabun pernah terangaki mulai deur nekeki keneng esok soro deur mun sampean mun tanda karena pun ekuwai buang tak nyaman mun esok cek buang soro beki dek hewan malah tak nyamah mubadzir tapi mun makanan kele atau minuman pun tak keneng beda remah cek pacet napa kuah matalan beda temancok tak bisa hindar mun teti mun ki bisa esocen soro socen keng mulai deureun kele mulai beda najis tak oleh deur haram pakaian ki sinikah mulai beda najis tak oleh engko apa boleh untuk salat sing ke salat kele napa tak terima karena gara-gara bareng si najis nempel ning pakaian nah ampun paham ya
Termuka masih manfaat ya. Kula tak ngelarang sampean pakaian BHS, Lamiri, apa sih paling larang? Hah? Sombong sampean pir ngepir kapi apa sarung bagian pir ngepir ngono. Nah, pacet beda orang se hobine pacet saya larang tapi ki bener karena khuyala, bener karena sombong. Almarhum abaku ni tak ndek. Pakaian ben soroban ki tak poron abaku ni. Padahal ki sederhana pakaiannya, justru serang larang tak yang kui sareng abane. Sesa biasa cuma rapi jelingna. Matching mun bahasan rek mangken ya, matching. Surban, kelampi. Habib Umar ni senika. Habib Umar bin Hafid ni jubah bereng ridak kudu pade pakainya. Sehingga kesana rapi orang Islam ni tak compang jamping. Kuplun biru, kelampina merah, sarung apote, bunga inga andeng. Jadi napa matching aki ni ka untuk merapikan sehingga orang memandang kasa seneng ajeling. Ya, seneng ajeling sehingga mendidik matanya ke untuk orang Islam itu ternyata rapi dalam pakaian. Mondok masjid rapi kabeh setia. Mun sana sa apa jeung tak kalampian ya tetap asa pokok nutup ya tasa bucel bebeuna taat ngimpon bebeuna taat empon asa. Cuma mosok ke pangeran ni kan salah lah tak kelampi capek ngak sabuk ke budi persingak ngake kita ruwala ya kan tak abesen ini ke tak salpa ya silahkan tampil lagi santri putri tapi dengan kecerdasannya tampil lagi dengan kekuatan hafalannya hafal jurmiyah hafal imriti hafal nadham hafal alfiyah tampil lagi malianan orang lain seneng tampilnya itu la ilaha illallah hadir geder kabeh ya ada geder kabeh. Nah aneka termuka bisa diperhatikan sejelas kaula cuma udzur ku beda alasan kula dengar sanepun Gusti Allah lebih dari neka dan kaula tak mampu hanya mampu sekedar maenga perkara dadi orang se epoci apa orang se epoci se seneng ngedingaki ben gelem ngelakonin apa se eperangaki. Ini hanya sekedar masuk dari kopeng kanan keluar dari kopeng kacer. Nauzubillah. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin lugatik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik كلمات كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون.